Shalom, selamat pagi saudaraku. Tahukah saudaraku, suatu hari pribadi kita akan dibawa kepada suatu keadaan yang kita hanya butuh Tuhan. Dan kalau hari itu tiba, momen itu hadir dalam hidup kita, kita bisa berkata, "Aku butuh Engkau Tuhan." Tahukah saudaraku, jika seseorang sadar bahwa ia butuh Tuhan, tapi hanya ketika di ujung maut, maka orang model begitu tidak akan pernah memiliki Tuhan sebetulnya. Suatu saat nanti orang akan menyadari bahwa ternyata yang dibutuhkan itu cuma Tuhan loh dalam hidup ini. Ia tidak butuh siapapun dan apapun. Dia butuh Tuhan. Seperti orang kaya di Lukas 16 yang Alkitab katakan setiap hari dia berpesta pora, berpakaian, berjubah yang luar biasa bagus, kain halus ungu. Dia bersukaria di dalam kemewahan. Orang itu gak tahu suatu saat dia akan ada di penghujung hari hidup. Yang dibutuhkan hanya satu, Tuhan. Air yang dapat memuaskan dahaga hidupnya. Tuhan itu air kehidupan. Kalau pemazmur menggambarkan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair itu Tuhan itu. Pemazmur itu seperti rusa yang haus dan dahaga terhadap air sungai itu, yang menyegarkan jiwanya. Saudaraku, bagi rusa, air itu bukan tambahan, tapi air itu adalah kebutuhan hidup atau kehidupannya sendiri, nyawanya. Lah itu seharusnya orang menempatkan Tuhan itu seperti air dan manusia itu seperti rusa itu. Karena kalau tidak menyadari sejak sekarang, nunggu sekarat dan mau mati di penghujung hari hidup, terlambat saudaraku. Kita butuh waktu rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita butuh waktu membangun cinta dengan Tuhan. Kita butuh waktu untuk develop cinta kita ke Tuhan hari demi hari, saat demi saat. Kita butuh waktu untuk kita semakin kuat menggenggam Allah. Kita butuh waktu untuk sampai di satu titik bahwa aku harus mematahkan atau memangkas semua selain Tuhan. Sampai di gunung tinggi kita bisa berkata, di gunung Tuhan kita bisa berkata, hanya Engkau kebutuhanku Tuhan. Dari seorang yang licik yang memanfaatkan Tuhan, berangsur beranjak berubah menjadi manusia yang terus berjuang dalam hari-hari hidup. Sampai menjadi manusia yang benar-benar melepaskan semuanya. Siapapun dan apapun, tapi hanya Tuhan yang dia peluk, yang dia genggam, yang menjadi kesukaannya, yang menjadi kebahagiaannya. Dia bukan lagi berurusan dengan Tuhan untuk kepentingan dirinya, tetapi dia berurusan dengan Tuhan karena dia tahu dia harus menjadi kepentingan Tuhannya. Wah, orang kalau udah begitu keren saudaraku. Tuhan sudah menjadi menjadi bagian dalam hidupnya yang integral, gak bisa diganggu gugat. Tapi kita sudah terlanjur rusak. Jiwa kita sudah sesat. Dan sebagian besar orang percaya sudah banyak sesat. Hausnya bukan kepada Tuhan, tapi hausnya kepada dunia. Memang setan tuh kerjanya pintar saudaraku. Diputar-putar orang sampai akhirnya jatuh cinta sama dunia.
Dibolak-balik kehidupannya supaya akhirnya dia jatuh cintanya sama dunia. Maka kalau pagi ini kita dengar renungan begini, bersyukur. Karena kita sedang diarahkan untuk haus kepada Tuhan kembali. Maka beri diri kita diproses, saudaraku. Jangan takut diproses Tuhan. Seperti pemazmur di Mazmur 73, bagaimana pemazmur itu mengalami kehidupan yang begitu menderita. Tetapi di akhir pasal itu pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau boleh saya uraikan begini, saudaraku, pemazmur mau ngomong begini. Pada akhirnya tidak ada yang dapat kumiliki selain Tuhan. Keren ya, saudaraku. Orang kalau bisa sampai begitu ya, itu dia menemukan harta karun terbesar hidupnya loh. Maka pagi hari ini renungan The Message ini saya ingin rindu mengajak kepada siapapun yang mendengar. Sejak di bumi kita belajar yuk melepaskan semua dan punya Tuhan saja. Memiliki Tuhan saja. Karena memang orang tidak dapat memiliki Tuhan kalau ia tidak melepaskan semuanya. Semuanya, saudaraku. Artinya kita tidak terikat oleh apapun. Kita tidak berharap apa yang ada pada kita bisa membahagiakan kita, kecuali Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Lalu apapun yang kita miliki, itu belongs to God, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan dan tidak mengharapkan kebahagiaan pada apapun dan siapapun selain Tuhan, maka apapun yang ada pada kita, seberapapun, akan membuat kita merasa cukup dan kita bisa bersyukur akan kehidupan ini, saudaraku. Karena selera jiwa kita bukan kepada dunia, tetapi selera jiwa kita sudah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Orang yang tidak mengingini Tuhan sejak hidup di bumi tidak akan pernah diperkenankan mengingini Tuhan di kekekalan. Selera jiwa kita sudah terlalu rusak. Taruh di mobil, di tas, apalagi rumah besar, kolam renang, deposito uang. Aduh, saudaraku, kalau kita sejak di bumi mengingini Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita haus akan Dia, maka ketika ajal menjemput, ketika waktu kita akan menutup mata, Tuhan menyambut kita. Amin, saudaraku. Maka jangan curang hidup. Kalau lagi banyak masalah baru cari Tuhan. Kalau baru kena sakit kronis baru cari Tuhan. Kalau sehat, tidak ada masalah, duit banyak, sehat. Mau terbang kemanapun bisa, keluar negeri, keliling dunia. Beli mobil keluaran terbaru, handphone terbaru, rumah gedong pakai apapun. Pakai lift, pakai apapun. Wah, kau hamburkan semuanya untuk kepuasan egomu. Itu curang, saudaraku. Ya, maka ketika Tuhan membawa kita kepada badai-badai hidup, tekanan-tekanan, himpitan-himpitan, persoalan-persoalan yang pelik, saudaraku. Gimana ya saya ngomongnya? Saya tidak bisa menjabarkan itu, tapi saya mengalami itu. Ada titik-titik di mana kita tidak ada jalan lain, harus lewat jalan yang menyakitkan itu. Lah, ketika kita harus melewati jalan itu, kita cari Tuhan aja. Dan memang Tuhan panggil kita lewat masalah hidup itu. Itu yang pengalaman saya ya, saudaraku. Saya mengalami itu. Sakit, remuk, diinjak-injak orang, diinjak-injak masalah. Seakan-akan sudah di ujung tembok, gak ada gerak lagi, masih dipukul, diinjek, dijepit di ujung. Gak ada yang bisa nolong kecuali Tuhan. Mau teriak ke siapa? Ke Tuhan, saudaraku. Kayak orang bodoh kadang seringkali. Seharusnya aku gak pilih jalan ini, bisa. Sangat bisa. Tapi aku gak bisa.
Karena aku dimiliki Tuhan. Ngerti gak saudaraku? Itu loh titik-titik. Kalau engkau sudah berjuang untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, itu susah saudaraku. Tapi indah ikut Tuhan. Walaupun masalah belum selesai, tapi kita bisa menemukan Tuhan. Kita bisa merasakan siapa Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana Dia bekerja. Itu mahal dan itu tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang masih memiliki kesenangan yang lain. Orang yang sudah patah hati gak ada jalan keluar, cuman Tuhan jalan keluarnya. Itu yang saya alami saudaraku. Hanya menangis merintih di hadapan Tuhan. Hanya cari Tuhan siang malam terus. Wah, itu indah. Saya bisa menemukan yang saya sebut tadi, harta karun. Mungkin saya mungkin bukan seseorang yang memiliki dunia ini. Saya mau beli apa bisa beli, saya mau ingin itu, enggak. Bahkan untuk pelayanan saja. Tuhan pun mendidik saya banyak hal untuk terus aku berlutut mengandalkan Dia saja. Sakit loh saudaraku, kadang titik-titik di mana yang berat sekali hal-hal begitu. Tapi itu yang membuat perubahan selera jiwa saya. Tetesan air mata yang mengalir saudaraku. Itu indah di hadapan Tuhan. Maka beri hidupmu. Biar seperti yang Alkitab berkata, kecaplah. Kecaplah Tuhan. Supaya kita bisa merasakan Tuhan. Kecaplah Dia. Berdoalah setiap pagi, kau dengarkan renungan begini, pikiranmu masih fresh, fisikmu masih prima. Kau bangun pagi, kau rasakan nikmatnya berjumpa dengan Dia. Kau menyembah Dia, kau berdoa, kau berjuang dalam masalah-masalah hidupmu. Kau titihkan air matamu, kau mengerang di hadapannya dan kau berkata, aku tidak minta kemudahan Tuhan, tapi aku minta jalanku tetap ada dan aku kuat menjalani hari hidupku bersama dengan Kau. Tetesan air matamu berharga di pemandangannya. Hari ini hari Minggu saudaraku, jangan lupa beribadah ya. Datang ke gereja lokalmu, dukung gembalamu, dukung semua program-program gereja yang ada di gereja lokalmu. Jadilah berkat. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan Tuhan memberkati.